Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di video kelompok kami. Kali ini kami akan membahas tentang konsep dan fungsi bahasa serta ragam dan laras bahasa. Ikutin terus ya. Bahasa bukan hanya kumpulan huruf atau kata-kata, akan tetapi bahasa merupakan alat komunikasi yang kita pakai sehari-hari, mulai dari chat WA, diskusi kelas, maupun pidato di depan umum. Bahasa bisa berupa tulisan maupun lisan, akan tetapi fungsinya selalu satu, yaitu untuk menghubungkan kita. Bahasa itu punya sistem. Dia terdiri dari lambang bunyi dan kalimat. Meskipun hurufnya cuma A sampai Z, kita bisa bikin jutaan kalimat dari itu. Sistemnya disepakati oleh penggunanya, jadi konvensional dan arbiter. Bahasa Indonesia berbeda dari bahasa Jepang, tapi tetap punya aturan universal yang bikin bisa dipahami. Fungsi bahasa luas sekali. Di sini saya hanya akan mengungkapkan 4 utama fungsi bahasa. Yang pertama, ekspresi diri. Misalnya ketika kamu bilang aku capek, nah itu berarti kamu sedang mengungkapkan isi hati. Jadi bahasa bisa digunakan untuk melatih keberanian dalam menyampaikan pendapat. Yang kedua, komunikasi. Bahasa bisa digunakan untuk komunikasi. Jadi tidak akan ada namanya komunikasi tanpa mengekspresikan diri terlebih dahulu. Kamu yang menyampaikan, orang lain yang menerima, nah itu baru namanya komunikasi. Yang ketiga, integritas dan adaptasi sosial. Jadi bahasa bisa digunakan untuk kamu beradaptasi di lingkungan yang baru. Misalnya nih, ketika kamu sedang berkuliah di luar kota, kamu harus mampu beradaptasi dengan bahasa setempat. Yang terakhir, kontrol sosial. Jadi bahasa bisa digunakan untuk mengatur sikap. Misalnya, ketika kamu sedang menegur seseorang, bahasa yang kamu gunakan tentunya bahasa yang baik, yang halus, dan yang sopan, agar orang yang kamu tegur tidak merasa tersinggung. Selanjutnya, fungsi tambahan bahasa. Yang pertama, bahasa bisa digunakan untuk memperkenalkan diri. Yang kedua, dengan adanya bahasa, orang lain akan paham apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, dengan adanya bahasa, kita bisa melihat dunia secara detail. Yang keempat, dengan adanya bahasa, kita mampu berpikir jauh lebih logis. Dan yang terakhir, dengan adanya bahasa juga, kita bisa mengembangkan pengetahuan, kemampuan, keberanian, dan juga pengaruh terhadap lingkungan sekitar. Posisi bahasa. Bahasa itu punya peran yang sangat penting loh. Yang pertama, sebagai bahasa persatuan yang menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, bahasa sebagai bahasa nasional yang menjadi identitas kita di mata dunia. Yang ketiga, bahasa negara yang digunakan di administrasi, pendidikan, dan dokumen resmi. Yang keempat, biasanya digunakan saat kita menulis karya ilmiah, pidato formal, dan hal-hal yang berbau formal atau resmi lainnya. Selanjutnya kita lanjut ke ragam dan laras bahasa. Jadi intinya ini tentang bagaimana kita menyesuaikan bahasa menurut dengan situasi, tempat, dan tujuannya. Selanjutnya, ragam bahasa ada 3. Yang pertama, formal. Formal digunakan pada saat upacara atau nulis surat resmi. Yang kedua, ada semi formal. Digunakan pada saat presentasi atau diskusi ringan tapi sopan. Yang ketiga, ada non formal, seperti bahasa kita sehari-hari. Selanjutnya ada ciri-ciri ragam bahasa. Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, kata ganti atau sapaan seperti saya, gue, atau anda, lu. Yang kedua ada imbuhan seperti menemukan menjadi nemuin. Yang ketiga ada unsur patik seperti si, deh, dong, ya kali, dan lain-lain. Yang keempat ada penghilang unsur kalimat seperti kepada hadirin mohon dipersilahkan berdiri. Ragam bahasa berdasarkan medianya. Yang pertama ada media lisan. Media lisan tergantung dengan nada atau intonasi si penuturnya. Contohnya, kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Tergantung dengan intonasinya, bisa berbeda arti sesuai dengan intonasi. Yang kedua, ada media tulis. Media tulis harus memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI, yang tentu saja memperhatikan tanda baca dan strukturnya harus rapi.
Selanjutnya ada laras bahasa. Laras bahasa ini adalah gaya bahasa yang digunakan sesuai dengan bidang tulisannya. Seperti saat kita membuat sebuah karya ilmiah tentang perpajakan, tentu saja gaya tulisannya akan berbeda dengan saat kita membuat sebuah puisi. Laras bahasa terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada laras ilmiah. Laras ilmiah lebih cenderung ke tulisan yang baku, sistematis, dan logis. Yang kedua ada laras ekonomi. Laras ekonomi ini terdiri dari beberapa sublaras seperti manajemen, akuntansi, atau perpajakan. Contohnya seperti pajak penghasilan dikenakan kepada wajib pajak yang telah memenuhi syarat objektif dan subjektif. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa bahasa bukan hanya sebagai sarana untuk berbicara, tetapi juga bagian dari jati diri kita sebagai bangsa, alat adaptasi, kontrol sosial, bahkan sebagai media untuk berpikir dan belajar. Semoga video ini bermanfaat. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, segini. Bahasa berdasarkan